biasa ya Bang Anwar ya. Puji Tuhan, kita kembali lagi berjumpa kembali seperti biasa dalam online sekolah kita minggu. ya, setiap hari Minggu. masih di rumah. Tapi tidak mengurangi sukacita kita Dan hikmat kita beribadah kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi, walaupun jauh kita tetap bergandengan tangan. Bergandengan tangan di dalam kasih Tuhan. Tuhan. Iya Bang Arnold, kali ini yang akan bawa pujian itu bersama dengan Kakak Linda, ditemani dengan Bang Arnold dan pemain musik kita yang paling setia, Amang Situa Simanjuntak. Nanti yang meregenda Abang Arnold Ada Inang Situa, baru si Barani, dan nanti yang berkhotbah Amang Pendeta Lubis. Ya, tidak lama-lama lagi Bang Arnold ya. Kita akan masuk ibadah, kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kasih-Mu dan kehadiran kuasa-Mu. Jiwa kami menjadi saksi, Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus dan akal budi yang cerah mengikut Engkau. Sadarkanlah kami bahwa hidup kami hanya benar-benar aman dan tentram, damai dan sejahtera jika kami sungguh-sungguh taat kepadamu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu saat menghadapi peluang, tantangan, godaan, dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, kami menyerah, kuatkanlah kami dalam Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya,
menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak wilayah 5 beserta dengan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 6. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini. Yohanes 3 ayat 6 nasa namian di bagasan ibana dang mardosa ganuk si pardosa dang dung di ida jala dang ditandai ibana. Nasa namian di bagasan ibana dang mardosa ganuk si pardosa dang dung di ida jala dang ditandai ibana. Nasa namian di bagasan ibana dang mardosa ganup si pardosa dang dung di ida jalan dang ditanda ibana. Nasa namian di bagasan ibana
dang mardosa ganup si pardosa dang dung diida jala dang ditandai ibana. Nasa namian di bagasan ibana dang mardosa ganup di pardosa dang dung diida jala dang ditandai ibana. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 722, Tujolomi Tuhan. Bagi berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolahnya. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bang Arnol ya. Adik-adik di rumah perhatikan ya. Yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli. Juli 2021. Ada siapa Bang Arnol? Ada Aurora Pardosi, Ada juga Arthur Manurung. adiknya Bang Arnol. Iya, dan juga buat adik-adik yang mungkin berulang tahun tapi kita tidak sebutkan, ya kami kakak-kakak tetap mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur. Baik. Yang kedua, Ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk orang 4, yaitu dari 5 Musa 6 ayat 5. ya 5 Musa Onom ayat Ayat 5. Ya, kirim videonya ke WA WA orang 4. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jadi ingatkan orang tuanya selalu untuk kirim videonya ya. Tapi tetap bikin ayat hafalannya ya. Iya. Terus yang selanjutnya nomor 3 yang terakhir, kita selalu mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Yaitu yang pertama, Cuci tangan. cuci tangan di air yang mengalir minimal itu 20 detik Bang Arnol ya. Iya. Yang kedua, Memakai wajib masker. memakai masker ya. Terus selanjutnya Jaga jaga jarak. jarak. Yang keempat, kita hindari dulu kumpul-kumpul di mana-mana pun, hindari dulu ya kumpul-kumpul yang gak penting-penting. Yang terakhir, mengurangi mobilitas, Kita. mengurangi jalan-jalan Bang Arnol ya. Iya, jadi kurangi dulu mobilitas untuk keluar dari rumah. Mungkin mau libur, ya ditahan dulu ya, nggak usah dulu pergi liburan, nggak usah dulu pergi ke kerumunan Bang Arnol ya. Jadi liburnya bersama keluarga di rumah. Di rumah, betul. Bersama keluarga. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kakak-kakak. Iya, Ya. Iya, terus berikan tugas yang menarik. iya, jangan lupa juga tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, dan yang terpenting adalah berserah diri kepada Tuhan. Berdoa. Itu aja Bang Arnol ya. Iya. Ya, sekarang Bang Arnol kita Kita siapkan hati kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Kita Jadi, angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Kita bangkit berdiri. Kita garis bersama ya. Dari
Ya, shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Amang Pendeta Lubis. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat hari ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu, beribadah bersama di rumah Tuhan melalui ibadah online saat ini. Kami boleh bersyukur jika Tuhan mengizinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Ulangan pasal 6. Ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, Amang akan membacakannya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita minggu ini, kita mau diajak oleh firman Tuhan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya adik-adik sekolah minggu, kita diajak oleh firman Tuhan supaya kita benar-benar memang mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Bagaimana cara untuk mengasihi Tuhan? Ya, kita mendengarkan, kita mau taat akan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan tentu tidak hanya ketika kita ibadah saja. Kita taat kepada firman Tuhan bukan hanya ketika kita mengikuti, mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya itu saja. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, untuk mengasihi Tuhan dengan benar, itu adalah kita harus mau untuk menghidupi firman Tuhan. Apa tadi dikatakan di situ? Firman Tuhan itu harus diajarkan secara berulang-ulang. Ketika duduk di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Dan itu harus diikat di dahi menjadi lambang katanya. Apa artinya? Bahwa dimanapun kita harus memang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Apakah kita harus setiap saat, setiap hari membaca Alkitab? Apakah pagi, siang, sore habis waktu hanya untuk membaca Alkitab? Adik-adik sekolah minggu, kita harus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan perintahkan orang tua kita. Firman Tuhan mengajar supaya orang tua kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak, kita harus mau taat akan perintah orang tua. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan orang tua, ayah, ibu, mama, papa untuk mengajarkan kita firman Tuhan. Setiap saat
secara berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu Tuhan yang perintahkan orang tua kita, Tuhan yang perintahkan papa, Tuhan yang perintahkan ayah, Tuhan yang perintahkan mama kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Bagaimana cara mengajarkannya? Apakah dia harus mengatakan firman Tuhan setiap saat? Bukan. Adik-adik sekolah minggu, kita harus diingatkan bahwa nasihat orang tua kita, perintah orang tua kita supaya kita taati itu juga adalah bahagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan supaya orang tua kita menasihati kita, mengajari kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kita anak-anak sekolah minggu harus mau taat. Kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan yang suruh orang tua kita supaya mengajarkan firman Tuhan kepada kita, supaya mengajarkan yang baik kepada kita. Nah, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan juga. Tadi pertama setelah Amang katakan bahwa mendengarkan firman Tuhan itu tidak hanya ketika kita ibadah saja, tetapi dalam kehidupan kita setiap saat, dimanapun kita, kapanpun waktunya, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau sedang kita bermain, mau kita sedang belajar, mau kita sedang berbicara dengan orang tua kita, harus kita menunjukkan bahwa kita itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang berbuat baik, orang Kristen yang sopan, orang Kristen yang mau untuk berbagi seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita mau melakukan firman Tuhan di setiap apapun yang kita lakukan, di setiap apapun yang kita perbuat di tengah-tengah hidup kita. Dan inilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu, bahwa firman Tuhan itu tidak cukup hanya kita dengar di dalam ibadah saja. Firman Tuhan itu tidak cukup hanya kita ketahui ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus mengingat firman Tuhan. Kita juga harus melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Ingatlah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan itu harus kita lakukan. Supaya kenapa? Supaya firman Tuhan itu boleh bekerja. Firman Tuhan yang kita lakukan itu akan berbuah menjadi kebaikan kepada hidup kita. Baik, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan pada minggu ini Tuhan. Engkau ajar kami supaya kami boleh menghidupi firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, supaya itu Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup kami. Kami juga Tuhan boleh mau menerima pengajaran, arahan orang tua kami yang membimbing kami Tuhan. Sebab Engkau yang menyuruh orang tua kami untuk mengajarkan kami firman-Mu setiap saat di dalam hidup kami ini. Berkati Tuhan orang tua kami, supaya mereka boleh hidup, boleh tetap mengajarkan kebaikan kepada kami Tuhan. Berkati mereka juga di dalam pekerjaannya, Engkau berkati Tuhan, supaya boleh itu menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami juga Tuhan berdoa kepada teman-teman kami sekolah minggu yang jika ada dalam sakit Tuhan, Engkau berkati supaya boleh pulih kembali dari sakitnya Tuhan. Teman-teman kami yang berulang tahun, berkati Tuhan supaya mereka boleh juga bersuka cita di dalam nama Tuhan, supaya mereka semakin berhikmat, supaya mereka semakin mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, supaya mereka tetap juga kuat semangat di dalam mengajar kami anak-anak sekolah minggu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebanggaan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang sangat menarik. Iya. Ya, sebelum kita memberikan tugas untuk minggu ini, kita lihat dulu Bang Arnold ya tugas minggu lalu, yaitu
gerak dan lagu dengan judul apa tuh? Aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah. Yuk melalui video berikut ini. Bila iblis menyuruhku
Wah, bagus-bagus semua Bang Arnold ya. Iya, semangat semua. sekali. Apalagi orang satu lucu-lucu Bang Arnold ya. Kita dari kakak dan abang sekolah Iya. minggu ucapkan terima kasih atas partisipasi. Iya, semangat sekali mereka Bang Arnold ya. Iya. Nah, sekarang kita akan berikan tugas untuk minggu ini. Nah, tugas minggu ini adalah membuat tabel dengan judul Aku Taat Perintah Tuhan. Nah, tabel itu nanti dibuat per hari Bang Arnold. Jadi Setiap Senin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Ada berapa Bang Arnold? Ada 7 hari dalam Pintar Bang seminggu. Arnold. 7 hari berarti dalam seminggu ya. Jadi ini kayak dibuat kayak roster kan. Iya, jadi nanti tabelnya itu berisi nanti di situ adalah kegiatan yang dibuat kan judulnya ini Bang Arnold Aku Taat Perintah Tuhan. Berarti melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nanti ada di tabel pertama Contohnya ya. hari Senin. Contohnya seperti apa? hari Senin, umpamanya dia hari Senin contohnya jaga adik, mungkin dia dikasih tugas untuk Iya. jaga adik yang punya adik ya. Nah, terus nanti tabel keduanya nilai ketaatan. Jadi nilai di tabel pertama adalah nama kegiatan, di tabel kedua nilai ketaatannya ya. Jadi nilainya itu adalah yang memberikan nilai itu adalah orang tua. Oh, Boleh orang papa. tuanya yang beri nilai. Iya, orang tua yang beri nilai, boleh papa, boleh mama. Nah, bentuk nilainya itu adalah bentuk bintang. Bintang. Jadi nilainya rentan bintangnya bintang 1 sampai bintang 5 Bang Arnold. Oke, berarti bintang 5 yang terbaik. Yang kalau terbaik itu dilaksanakan. bintang 5. Jadi 1 bintang itu nilainya 20. Jadi kalau 5 Berarti 100. kalau dia dapat bintang 5 itu 100. Ya, berarti nilai terbagus ya. Jadi nanti yang berikan nilai orang tua. Boleh papa, boleh mama. Dan kita kasih kegiatannya itu Bang Arnold dari horong 1 sampai horong besar itu kegiatannya sama. Bentuk tugasnya sama. Kenapa Bang Arnold? Karena setiap anak pasti berbeda-beda kegiatannya. Mungkin kegiatan horong 1 pasti berbeda dong dengan kegiatan horong 4. 3 atau 4, betul. Iya. Jadi nanti dibuat di satu kertas, boleh dia kertas HPS yang besar itu Iya, Bang kayak Arnold. karton itu, Yang boleh yang berwarna. nanti ditempel di kamar boleh, ya di mana aja boleh Bang Atau di Arnold ya. pintu kamar tidurnya boleh. Iya, nanti formatnya kita kirim Bang Arnold ya. Iya. Format nanti kita Kirim kirim. di grup WA. Nanti adik-adik di rumah boleh buat sebagus mungkin, boleh dihiasi dia punya kegiatan itu, dihiasi pokoknya secantik mungkin supaya setiap adik-adik melihat. Kan biasanya kalau ada sesuatu hal Bang Arnold yang agak cantik, agak indah, kita akan fokus ke situ. Betul. Nah, ketika kita melihat itu, kita akan ingat kegiatan yang contoh hari Senin, Mama masih kasih nilai bintang 1 umpamanya. Bisa kamu raih mungkin itu sampai bintang 5 mungkin di hari apa? Iya, Rabu. Iya, berarti adik-adik di rumah punya peningkatan dari bintang 1, 2 dia meningkat. Jadi setiap hari harus punya peningkatan yang bagus dong. Ya Bang Arnold Untuk ya. jumlah tugasnya dari sehari Iya, bebas ya? satu hari dia maksimal 7 ya. Kita kasih aja maksimal 7 Bang Arnold ya. Iya, jadi nanti format kita kirim di grup WA masing-masing, WA horong 1 sampai horong 4. Itu Bang Arnold ya. Jadi untuk hal lain mungkin yang kurang jelas nanti boleh ditanya Koordinasikan ke di WA kakak. grup masing-masing. Oke Bang Arnold. Oke. Nah, sekarang kita mau persiapkan persembahan kita Kita memberikan yang memberikan. terbaik buat Tuhan kita. Kita Naikkan siapkan. satu pujian. Bawa persembahanmu. Persembahanmu
Baik adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, baik adik-adik semuanya, selamat hari Minggu bagi kita. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Salam kesehatan.